dari Studio 2 PAL TV, kita saksikan Gerebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi kita di Gerebek yang menyajikan beragam berita kriminal seputar kota Palembang dan sekitarnya di edisi hari ini Sabtu 22 Juli 2017. Bersama aku Cedi, inilah Gerebek selengkapnya. Kita langsung masuk IPT yang pertama. Terlibat jeru aksi pembobolan toko sembako Punyo Kustomo di Jalan Riasudu Tojo Ulu pada bulan April liwat, RD warga Tojo Ulu ditangkap polisi tak jauh dari rumahnya. Oleh polisi tersangka ditembak sekilnya karena berlari pas nak ditangkap. Cuma pacak terduduk sambil nahan ke rasa sakit di sikilnya akibat ditembak polisi. Tersangka RD warga Tojo Ulu provokasi oleh dua kawanan tersangka bobol toko sembako punya korban Kustomo di Jalan Raya Kudu, Kelurahan Tojo Ulu pada bulan April lewat diamankan di ruang piket Reskrim Polresta Palembang. Penuh jalan pemisuan sehabis ditangkap oleh polisi pas berada tak jauh dari rumahnya. Menurut keterangan tersangka RD, kalau dia sama reongnya IR yang belum ketangkap polisi baru sekali melakukan aksi bobol toko sembako. Jauh aksinya tersangka sama reongnya IR sudah masuk ke jero toko dengan cara manjat ke pucuk atap toko lalu merusak genteng toko. Sampai di jero toko, kedua tersangka pun mengambil deterjen sama rokok-rokok serta beras di jero toko yang mana hasilnya dari kejahatannya tersebut dibagi rata lalu pakai tersangka buat ngobati anaknya yang lagi sakit. Wendy, kawan kau, kata kau. Macam mana kau cara masuk ke toko? Manjat ya. Hah? Manjat. Manjat di mana? Manjat genteng. Manjat genteng, terus apa yang kamu rusak? Genteng itu kamu rusak? Genteng tu lah. Masuk ke situ? Iya. Terus berkeluarin lagi dari mana? Dari jalan itu lah. Genteng itu lah? Iya. Manjat ke genteng dari dalam rumah itu macam mana? Dari sisi samping gudang. Sebenarnya, apa yang kamu bek? Rinso. Sansli. Rokok, Pokok batu. ganti duit. Susu SGR. Duit berapa? Ada duitnya? Duit kemarin tu 27.000. Masih di situ lah. Jadi kau dapat apa? Dapat berapa? Dibagi rata tak? Kadang dapat. Selanjutnya tersangka RD yang dijerat oleh polisi dengan pasal 33 KUHP ini pun harus mendekam di jero sel tahanan Polresta Palembang. Aji Delia, PAL TV. Dua saksi korban perampokan yang ngenjuk keterangan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tiba-tiba menangis sama nunjuk terdakwa MR yang sudem dengan sadisnya melakukan aksi perampokan pada tanggal 23 April liwat. Sehingga dengan hal itu ngebuat terdakwa berinisial MR cuma pacak tertunduk baik. Percayaina reaksi dari dua betina yang jadi saksi korban perampokan pas jalan sidang di Pengadilan Negeri Palembang, di mana kedua betina berstatus saksi korban ini sudah menunjuk ke terdakwa inisial MR. Sehingga akhirnya terdakwa MR yang duduk dewan tidak didampingi penasihat hukumnya, tidak baca beberapa apa di juru persidangan ini. Terungkap dari kedua saksi ini bahwa terdakwa MR lah yang sudah melakukan aksi perampokan. Bahkan menurut salah seekor saksi korban, kalau terdakwa MR sempat berpapasan lainnya. Sebelum akhirnya terdakwa MR berhasil ditangkap warga. Berdasar dakwaan dari jaksa penuntut umum di sidang sebelumnya, terdakwa MR dengan dua rewangnya yang belum ketangkap sudah melakukan aksi perampokan di Jalan Datuk M. Akib, tepatnya di rumah susun Blok 5. Selanjutnya Majelis Hakim bakal mendengarkan terlebih dahulu tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sebelum kagetnya Majelis Hakim bakal melakukan musyawarah guna memutuskan hukuman buat terdakwa. Firman Hidayat, PAL TV. Pemirsa, akibat negur pengendara mobil yang parkir sebasengan di tempat New Jago di Jalan KHS Hari Kertapati, Riki Saputra sama dua kawannya Tono dengan Edo sudah dikeroyok oleh pengendara mobil yang berjumlah 4 ekor wong, sehingga ngebuat mereka mengalami luka-luka akibat benda tumpul dengan landep. Yang berujung ngebuat ketiga tukang parkir dilari ke RS Bari. Akibat sudah menegur pengendara mobil yang parkir di depan parkiran di Jagonyo di Jalan K. Haji Azhari, para rumah makan Padang, Riki Saputra, sama kedua kawannya Tono serta Edo, beroperasi tukang parkir ini harus terbaring di rumah sakit Bari. Pasal 3 korban sudah kena keroyok oleh 4 orang tak dikenal yang berada di jero mobil tersebut, sehingga harus jalani perawatan. Kalau mengalami luka robek di bagian kepala sama kuping serta luka tuja di bagian badan. Menurut saksi korban, Ricky jelaskan kalau kejadian berawal dari dia dengan dua kawannya Tono sama Edo lagi jaga parkir, lalu ada sikap mobil yang menghalangi tempat parkir yang para korban jaga. Sehingga korban dengan dua kawannya negur sopir mobil, namun diduga tak sedang ditegur. Sopir mobil dengan 3 kawannya langsung turun dari jero mobil,
terus langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan dua rewangnya. Salah boh. Ganti. Terus? Maju gue mobil, tak maju mobil. Oh, masalah maju mobil. Terus? Tuan rumah tadi yang ajak gue cok. Yang maju gue emang dikit mobil. Tak galak masih. Aduh, kena goconya kedua kali. Goconya? Tak lama anaknya keluar. Jalan terus malah aku. Terus, masih nih? Aku lah di sini, posisi. Oh, di sini. Iya. Ibu lah yang ini pulau. Iya, aku tak tahu juga. Umur berapa nggak ya? Kami, umur 3, anak anak ya? Iya, tak lama. Sikap lo datang, jatuh 4. Dengan kejadian ini, pihak Polsek Kertapati yang sudah menerima pengaduan dari keluarga ketiga korban ini masih melakukan penyelidikan guna menangkap para pelaku. Haji Delia, PAL TV. Ngawak penumpang dari depan Monpera dengan tujuan ke Jalan Veteran, Sumanto yang berprofesi sebagai tukang ojek ini tak tahu nyulak kena rampok oleh penumpangnya tersebut. Dengan ditodong lehernya make lading sehingga berujung motor Sumanto dilari oleh pelaku. Rampok oleh penumpang yang digawaknya dari depan Monpera saat korban datang ke sekolah Lanang yang minta diantar ke Jalan Veteran oleh korban. Lanang itu pun diantar ke tempat tujuan. Pas di tempat tujuan, datangnya dari buri penumpang yang digawaknya itu langsung nodok ke lading sambil meminta motor yang digawak korban. Di kondisi korban tidak pacar buat apa-apa, akhir korban pun cuma pacar pasrah pas motornya digawak lari oleh pelaku. Gojek lah. Oh, kakak Gojek? Gojek Bukan Gojek. Gojek, di mana pangkalan nggak? Pangkalan di Merah. Terus penumpang gitu ya? Iya, penumpang. Dikenal lah? Kenal lah, Ida? Kenal. Minta antar ke mana dia? Antar ke Raja Wali. Sampai di Raja Wali? Sampai di Raja Wali, stop sini. Dia panggil adeng, aku pakai garpu. Dari belakang? Jadi dia aku ambil sama motor. Aja, daripada aku mati. Iya. Punya Dengan ada pengaduan dari korban Sumanto ini, dari pihak SPK Polresta Palembang sudah menerima pengaduan akan ditindaklanjuti oleh anggota Satreskrim Polresta Palembang. Haji Delia, PAL TV. Pemirsa, terjerat kasus pembunuhan terhadap sopir angkot bernama Denny di Simpang Golep Jalan M. Isa, terdakwa AS warga Pangeran Ayin Kenter Laut yang juga sopir angkot jalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang, di mana terdakwa oleh JPU dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Beragenda ke pemeriksaan saksi, sidang pembunuhan dengan terdakwa AS terhadap korban Denny sopir angkot jurusan Kenter Laut Kuto di Simpang Golep Jalan Dr. Remisa digelar Pengadilan Negeri Palembang. Juru sidang terungkap kalau awal keributan terjadi karena selisih paham soal penumpang antara terdakwa AS dengan adik korban, lalu berujung selisih paham terus adik korban mengadu ke korban sehingga terdakwa AS pun didatangi oleh korban samung tuanya di Simpang Golep. Habis itu terjadilah keributan di mana terdakwa dibantu dua kawannya langsung royok korban sehingga mengalami luka tujah di tubuhnya. Sedang ke ruang tuanya mengalami luka di bagian jari akibat kena sajam, akibatnya korban Denny pun mati. Dari kasus ini, jaksa penuntut menjerat terdakwa AS dengan pasal 170 ayat 1, 2 ke 1 sama ke 3 KUHP, sama pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Setelah persidangan, yang dipimpin Majelis Hakim Berton Sihotang harus periksa saksi-saksi dan lagi persidangan untuk masuk ke agenda pemeriksaan saksi yang lain. Sri Febriandi, PAL TV. Ketangkep polisi ngawak lading akhirnya diponis oleh hakim 10 bulan penjara. Beritanya Sudin Yansiko ini jangan kemana-mana, tetap di Gerbek. Sudin tertangkap ngawak senjata landep oleh polisi yang gelar razia pada Daluari di Jalan Ahmad Yani. Terdakwa inisial RM diponis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan hukuman selama 10 bulan penjara. Terdakwa RM yang sebelum ketangkep oleh polisi saat gelar razia di Jalan Ahmad Yani karena kedapatan gawat lading jalan proses sidang putusan di Pengadilan Negeri Palembang. Di persidangan ini, terdakwa yang pakai baju orange duduk dengan santai di kursi sambil mendengar hukum hakim ketua baca keputusan. Menurut hakim ketua bahwa terdakwa sudah betul-betul bersalah melanggar Undang-Undang Darurat tahun 1991 tentang Kanun Gawat Senjata Landep. Sehingga terdakwa RM pun diponis hukuman selama 10 bulan penjara.
Dengan putusan hukuman 10 bulan penjara tersebut, terdakwa R pun selanjutnya bakal jalani hukuman di jero rutan Pajol. Firman Hidayat, PAL TV. Maksud hati nak bantu kawannya, dak taunya malah ngebuat Sugito warga Jalan Jaya ngalami kerugian. Pasalnya, motornya yang dipinjam kawannya sudah dilari ke, sehingga ngebuat korban Sugito pun ngadu ke polisi. Juru pengaduannya di ruang SPK Polresta Palembang, Sugito warga Jalan Jaya, Kecamatan Subang Ulu, ngadu ke kawannya lanang inisial BN karena sudah melarikan motor korban yang sudah dipinjamnya. Di mana kejadian tersebut terjadi sewaktu korban berada di rumah, lalu datang telapor BN yang nak minjem motor korban dengan alasan nak jemput bininya begawi. Karena percaya sama nak bantu kawannya, akhirnya korban pun minjem ke motornya ke telapor. Namun sebelum dipinjam ke, tak tahunya motor korban sampai main ini tidak dibalik-balik ke, terus telapor tidak diketahui keberadaannya. Sehingga tersebut, korban yang merasa motornya sudah berlari ke, akhirnya ada keperbuatan telapor PN ke polisi. Selanjutnya pengaduan korban sudah diterima oleh pihak polisi Polresta Palembang, masih juru proses penyelidikan. Aji Delia, PAL TV. Lari ke truk muatan kopi, sopir ditembak. Beritanya sudah Miasiko ini, jangan kemana-mana, tetap di Gerbek. Sejak tahun 2013 diburu polisi juru kasus penggelapan truk muatan kopi, VR, 42 tahun warga Ramakasih 6 berhasil ditangkap oleh anggota unit 1 Subdit Jatantras Polda Sumsel di wilayah Lampung. Tersangka PR oleh polisi terpaksa dihadiahi timah panas polisi di sekilnya, kena cuba berlari saat ditangkap. FR 42 tahun warga Ramakasih 6 tidak berkutik saat diberi keterangan oleh petugas unit 1 Subdit Jatantras Polda Sumsel. Lanang yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir truk ini ditangkap polisi di wilayah Lampung karena sudah melari ke truk muatan kopi punya PT Inti Baru Sejati pada tahun 2013 liwat. Tersangka yang ditembak sekelilingnya oleh polisi karena coba berlari saat ditangkap. Lang melakukan aksinya berdua dengan kawannya AJ yang latar bedokin jalani proses hukum. Di mana waktu itu FR dengan AJ ngawak truk muatan kopi dengan tujuan Jawa Barat. Namun di Jakarta oleh FR dengan AJ truk muatan kopi dijajokinnya sama wong, lalu duitnya dibagi ke. Melalui Mispa dengan Pak Yuda. Ya. Terus kan langsung jual mobil juga Pak. Ya. Pak Yuda. Jadi duitnya berapa tuh? 100? 125. Kopi tadi berapa? 100. 125. Terus? Nah, aku 25. Kamu 5. Aju 85. Maju 5. Iya. Sisanya 15 juta. Sisa 15 juta dibagi dia uang dua Pak. Itu. Sudah kejadian itu FR sama AJ langsung berpencar. Di mana FR ngelari ke diri ke Lampung lalu netap di provinsi tersebut sehingga akhirnya ini ketangkap polisi. Dengan perbuatan yang dilakukannya, ini FR harus nebus kesalahannya dari balik jeruji besi Polda Sumsel. Firman Hidayat, PAL TV. Cak biasa, sebelum mengakhiri Gerbek edisi hari ini, kita selik rangkuman berita kriminal yang hangat selama sepekan.